Majelis ilmu ini merupakan majelisnya Rasulullah. Apalagi ini nyata-nyata majelisnya Maulidun Nabi. Majelis yang dimana disebutkan sejarah kehidupannya Rasulullah, yang apabila kita rancak menghadirinya akan tertanam dengan sendirinya mahabbah kepada Nabi Muhammad. Makanya orang nang kada katuju majelis maulid ini diragukan cintanya kepada Nabi Muhammad. Karena hanya lewat majelis-majelis seperti inilah hati yang gundah gelisah, yang galau itu akan tersirami dengan bacaan-bacaan syair, bacaan Al-Quran, pujian-pujian kepada Rasulullah, sehingga akan hilanglah semua kegalauan tersebut, menjadi diganti dengan sebuah kerinduan kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diharapkan. Sepulang dari majelis ini kita membawa oleh-oleh yang khusus, oleh-oleh spesial, bukan sembarang oleh-oleh. Kalau nasi kotak itu seremonial aja, ada yang lebih utama daripada nasi kotak. Oleh-olehnya adalah membawa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah selesai, permasalahan hidup kita akan terselesaikan di dunia dan terselesaikan di barzakh serta terselesaikan nanti di akhirat. Masuk surga lah pada intinya berkumpul dengan Sayyiduna Muhammad. Karena memang jaminan dari Nabi Muhammad SAW, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang katuju lawan aku, yang cinta dengan aku, ujar Nabi, kana ma'i, maka orang tersebut akan bersama-sama dengan aku fil jannah, di dalam surga nanti yang penuh dengan kenikmatan. Insya Allah. Yang penting mula-mulanya, langkah pertamanya, biasakan hadir ke majelis taklim. Tinggalkanlah sejenak usaha kita, perdagangan kita, perniagaan kita, kantor kita, tutup setumat saja demi untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Tidak ada yang gratis orang yang hadir ke majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena terkumpul di situ para anak cucunya Nabi, terkumpul di situ para delegasinya Nabi Muhammad, yaitu para ulama. Dia memandang wajah para habaib, memandang wajah-wajah para ulama itu sudah mendapatkan nilai plus, sudah mendapatkan pahala. An-nadharu ila wajhil alim sadaqah. Memandang wajah orang alim itu kita mendapatkan pahala sedekah. An-nadharu ila wajhil alim fahuwa ibadah. Memandang wajah orang alim itu mendapatkan nilai ibadah. Coba bayangkan, memandang wajahnya saja. Apalagi kalau sampai bermusafahat dengan orang alim, didasari dengan mahabbah kepada Rasulullah. Karena tidaklah orang itu ada label alimnya, melainkan dia berisi ilmu di situ. Dan tidak ada ilmu yang berdiam di dalam awak orang alim tadi itu, melainkan itu adalah semata-mata ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menciumi tangannya orang alim itu, baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan ulama, asatidz, para tuan guru. Kita bukan semata-mata mencium kulit tangannya, tapi mencium dan mengisap ilmu yang terkandung di dalam awaknya, di dalam batang tubuhnya. Bujur apa bujur? Karena ujar Nabi dalam kitab Tankihul Qaul disebutkan di situ, man sofaha aliman faka'annama sofahani. Barang siapa yang mencium tangannya orang alim, maka faka'annama sofahani, dia telah bermusafahah dengan aku di dunia. Bayangkan,
Karena hakikat ilmu yang ada di tangannya itu adalah, atau di dalam awaknya itu, atau di dalam batang tubuhnya itu, ilmu yang bersumber daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berniat menghadirkan di dalam hati kita, menghadirkan siapa? Bini kita. Amunnya masih cinta dengan bini, hadirkan. Jangan dilupakan bini. Hadirkan anak kita, cucu kita, hadirkan ya Allah. Semoga dengan mencium tangan orang alim ini mendapatkan barokah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jaminannya pakai nama sofahani, ujar Nabi, maka seakan dia telah bermusofahah dengan aku. Allahu akbar. Wa man jalasa aliman, barang siapa yang duduk kayak kita nih, alhamdulillah kawa dudukan dengan orang-orang alim, apalagi banyak habaib di sini, alim-alim habaib yang baca Al-Quran, habib juga, Bahashim, bubuhannya Basirih, bujur gede. Nah, kan kegampangan pian, bubuhan Basirih, turun lancar lebih baik, ziarah ke Datuk pian. Alhamdulillah, jangan dilihat nah masih kekanakan di baik. Jangan dilihat kekanakannya. Undur ma qala wala tandur man qala. Dilihat apa yang keluar dari muntungnya. Kau membaca Al-Quran, kau membaca hadis, kau mengesahkan Rasulullah, kau menyampaikan ilmu, berarti ini bukan casingnya nang biasa, dalamnya nang luar biasa. Bujur bujur, meskipun kada mancung hidungnya, tapi darah dagingnya adalah darah daging Sayyidina Muhammad. Al-Quran yang disampaikan itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada gegampangan kalau yang membacanya bubuhan kita nang katuju lawan Rasulullah, itu Rasulullah himung banar, apalagi nang membaca Al-Qur'annya ini darah dagingnya tersambung dengan Rasulullah. Kita mendengar ada satu guru bacaan Al-Qur'annya harap, Masya Allah, himung kita mendengar aja, ainya harapnya guru tuai suaranya sayang bininya seikung. Cuma punya 4 bininya, atau kawas ini itu berbini lagi handap ulun biniakan dengan anak ulun ya. Insyaallah. Luar biasa himung, suaranya harap. Itu orang lain yang membaca Al-Quran. Pas yang membacanya itu cucu kita seorang kah, anak kita seorang kah, lain gayanya. Nah, wah, dalam hati anak kot. Nah, abahnya tadi nah ranai abahnya, onggot anak kot. Mafil abah, nah abahnya suaranya harap, anaknya harap juga suaranya, Masya Allah. Itu hanya tadi anaknya yang baca Al-Quran, belum lagi pian mendengar suara abahnya kelepek-kelepek kita. Sallallahu Muhammad. Itu baru Bahashim, belum lagi Al-Mutahhar. Kalau sudah dengar suaranya Al-Mutahhar, siup ya. Gampangan. Allahu Akbar. Belum lagi yang tadi memberikan sambutan. Itu bukan sambutan, itu ceramah juga. Maklum, hanya datang dari talim. Hanya datang. Dan apa kita doakan, kita support menjadi dai muda. Memang harus dipublikasikan dai-dai yang hanya datang ini. Ya, biar mengenal medan dakwah itu kayak apa. Ya, kalau menurut ulun nih, supaya dakwahnya itu tenang, kewaranan, menyampaikannya khusyuk, babini berdahulu. Bujur ulun, Masya Allah. Ini kita senang, Masya Allah. Habaib ini berpotensi. Ya, banyak dai-dai, alhamdulillah, wayah ini bermunculan. Karena alhamdulillah juga open belajar di Hadramut di mana saja wayah ini. Amun bahari belajar di zaman ulun, cuman di Rubat,
di Jami'al Ahbab, di Darul Mustafa, itu saja. Kalau enggak di Syihir, yaitu di forumnya Darul Mustafa Syihir. Wah, ini banyak dah sudah lembaga pendidikan yang ada di kota Tarim, tinggal kitanya saja. Kalau bisa semuanya kita berisi anak kirim ke sana, kada usah memikirkan duitnya berapa, kada usah, gampang aja. Yang bercacari yang duitnya itu abahnya bukan anaknya. Bujur bujur. Yang penting anaknya belajar aja di sana, bulik bebulang sudah selesai. Insya Allah. Jangan salah kirim, kayak dikirim pulang ke Tarim, ke mana, ke Yaman. Cuman Yamannya di mana? Shimali sana, Bubuhan Wahabi. Jangan salah kirim, jangan asal Yaman aja. Kada alhamdulillah ya, kita berkumpulan dengan para habaib, para ulama ini. Ujar Nabi, manjalasa aliman, duduk bersama-sama orang alim itu, paka'anna majalasani fid dunya, maka seakan orang tersebut telah duduk lawan aku di dunia. Wa manjalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamati. Barang siapa nang katujuh rancak duduk dengan aku di dunia, maka aku yang akan mengiau bubuhannya, akan aku tertaikan bersama aku di dalam surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini yang kita cari. Statementnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janjinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memuliakan kita manakala kita katuju memuliakan majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis yang seperti ini nyata-nyata majelisnya Rasulullah, karena memang sejarah yang dibacakan di sini bukan sejarah riwayat kehidupannya Habib Anwar, bujur, tapi riwayat hidupnya Nabi kita, imam kita, sang suri tauladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya di dalam kitab Manhajus Sawi karangan Al-Arif Billah Al-Da'i Ilallah Al-Alim Al-Allamah Sayyidil Walid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumain, masih ada orangnya. Beliau masih sehat afiat. Beberapa bulan yang lalu saya alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi dengan beliau di Madinah, dekat Kuba rumahnya. Habib Zain bin Ibrahim punya karangan kitab namanya Manhajus Sawi, luar biasa di situ. Masalah tasawuf, masalah thariqah, Sadah Al-Ba'alawi. Di situ ada menarik statementnya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ujar Sahal bin Abdullah At-Tustari, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Barang siapa yang hendak menyaksikan majelisnya para nabi, majelisnya para rasul, majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, falyandur ila majalisil ulama, maka tengoklah, lihatlah majelisnya para ulama, termasuk majelis ini. Jangan ditinggalkan. Datangi, rancaki yang duduk di majelis seperti ini. Ini majelis yang membawa manfaat untuk kita, karena sanadnya majelis ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falyandur, tengok itu majelis-majelisnya para ulama. Alhamdulillah di wadah kita di Kalimantan Timur ini banyak benar majelisnya para ulama. Bujur apa bujur? Alhamdulillah, tinggal kitanya nih menyempatkan waktu untuk bisa membagi, hadir ke sini, hadir ke situ, banyak-banyak hadir ke majelis ulama. Ini akan memberikan pertanggungjawaban kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dalam masih kitab tersebut dinyatakan ada seseorang ketika diinterogasi oleh Allah, yang pada akhirnya Allah meminta kepada malaikat untuk membawa orang ini dan ditimbai ke neraka. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengiau kembali itu malaikat. Wahai malaikat, coba takuni dengan orang itu.
semasa di dunianya ada apa tidak pernah sekali hadir ke majelis ilmu. Masya Allah, hadir ke majelis ilmu satu kali saja, ujar Allah. Amunnya ada suah sekali, akan aku selamatkan dia daripada ancaman aku, yaitu masuk ke dalam api neraka. Cuman sayang, ketika ditakuni orang tersebut, dia nyatakan dengan terang-terangan, aku belum suah. Allahu Akbar. Tapi masih tetap selamat, kata Allah pada akhirnya, bawa orang ini ke dalam surga. Ujar malaikat, ya Allah, banyak pian menakuni sidin, semuanya tidak ada yang berhasil, tidak ada yang mengena. Tapi kenapa pian meminta kami untuk membawa dia ini ke dalam surga? Artinya selamat dari ancaman pian. Aku lebih tahu daripada ikan baik. Masukkannya ke dalam surgaku, karena aku telah mengetahui sidin ini berisi kakawalan, kakawalannya K7 hadir ke majelis ilmu. Sallallahu Muhammad. Jadi pian berisi kakawalan nang pinanya pemuler hadir ke majelis ilmu. Belukah pian hadir ke majelis ilmu seperti ini? Pian sama dengan menyelamatkan ding sanak pian atau sahabat-sahabat pian. Berarti kan bermanfaat betul pian ini bagi mereka. Bujur. Maka beruntung juga orang yang berisi kakawalan K7 hadir ke majelis ilmu, karena Allah akan memandangnya dan menyelamatkan kakawalannya tadi yang kada suah sekalipun hadir ke majelis ilmu. Itu yang berisi kakawalan K7 ke majelis ilmu. Diselamatkan oleh Allah. Kayak apa pelakunya? Kayak pian ini kan pelakunya nang K7 hadir ke majelis ilmu, rancak hadir di majelis ilmu. Masya Allah. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ini Al-Habibi ini beliau belajar di Sewun, ya kan? Belajar di Sewun, di ribatnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang sekarang cicitnya yang memegang Al-Habib Muhammad Al-Habsyi. Luar biasa. Sanad disampaikan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Daerah Sewun, ahli nahu, bahari terkenal. Hendak belajar ilmu nahu, belajar di pondok pesantren atau di ribatnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Pakum kada terbuka itu pondok pesantren berpuluh-puluh tahun. Belakangan inilah alhamdulillah keluar. Karena keluaran dari sana kaliber di Indonesia. Salah satunya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Itu keluaran daripada ribat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kaliber semuanya. Alhamdulillah dapat barokah belajar di ribatnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Alhamdulillah, karena dibuka kembali sekarang dan menerima ya siswa-siswi dari Indonesia. Mungkin santriwan saja, santriwati nggak ada. Hah? Menerima juga. Nah, santriwati dari Indonesia. Kesempatan biasa lagi dibuka. Masya Allah, luar biasa. Sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, la syai'a yusirru qalban nabi illa bi ta'allumi ilmin wa tablighi wal amal bih. Tidak ada sesuatu yang dapat membuat girang hati Rasulullah, membuat himung Rasulullah, membuat gembira Rasulullah, membuat tersenyum Rasulullah, illa bi ta'allumi ilmin, melainkan yang pertama dengan menuntut ilmu. Allahu Akbar. Makanya orang yang menuntut ilmu itu jaminan bagi orang tuanya dalam segala aspek kehidupannya. Dalam segala unsur kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yatakaffal bih birizqil khas ba'da rizqil 'am. Allah menyambungkan rezeki yang khusus kepadanya setelah Allah memberikan rezeki yang umum. Allah double kepada orang yang menuntut ilmu dan dapat menggembirakan hati Rasulullah, karena ujar Nabi, innama anni bu'istu mu'allima. Aku ini diutus untuk mengajar. Luar biasa. Ini menggembirakan, menghimungakan Rasulullah. Wa tablighi, dan orang yang tabligh.
ada Habibi, ada Ustaz. Jangan antum siapa nama? Ustaz Fauzan, Ustaz Fauzan, masya Allah. Aja datang juga ditarif juga nih, tarif juga kan? Masya Allah. Alhamdulillah bermunculan dari tarif. Alhamdulillah berkah membawa lentera tarim di wadah kita. Alhamdulillah. Karena tarim ini luar biasa ya. Gubarut tarim, syekhun man la syekha lahu. Gubarnya, debunya saja itu jadi mursyid, jadi syekh bagi orang yang kada berisi syekh. Itu debunya, apalagi orangnya. Katalah Habib Abdullah ya, bin Syihab, guru ulun bin Muhammad Syihabuddin ya. Dia tarim kadu sarawas ikam dan stomat aja mulit sudah. Dapat kena barokahnya banyak. Nah, masya Allah. Alhamdulillah. Habibi berapa tahun dia? 3,5 tahun. Antum? 4 sanawat. Wah, alhamdulillah tuh 4 sanawat sampai ke khusus. Nah, alhamdulillah. Luar biasa ini. Berkah, bawa ilmu. Tinggal kitanya jangan kalah. Ayo kita kada kawa ke tarim. Nih ada percikan tarim berdiam di wadah kita, datangi majelisnya. Bujur. Nanti beliau yang menyambungkan ke sana. Makanya ada silsilah zahabiyah, rantai yang tersambung. Beliau punya gurunya siapa? Guru mulia kami Al Habib Umar bin Muhammad ya, bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, terus sampai ke sana ya. Siapa yang membawa? Guru ulunnya, Guru Fauzan. Siapa yang membawa sampai ke Habib Ali? Guru ulun, Guru Habibi. Wah. Siapa yang membawa pian ke surga? Guru ulun, Habib Anwar. Wah, insyaallah. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talihim mandud wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Ini di antara kenikmatan surga. Setiap diri pian pasti akan merasakan, amin. Di mana di surga halamannya itu banyak pohon-pohon yang menjadi naungan buat kita. Terbentang luas naungan supaya kita sejuk nyaman merasakannya. Sampai naungan bungalau, gazebo, ada di sana gazebo. Dikira cuma di mana, di pantai saja itu. Di sana ampun pian seorang diisi gazebo. Wah, pisang bertandan-tandan. Handap pisang apa? Mahuli apalagi banyak. Pisang mahuli. Banyak sanggar macam-macam. Handap diolah sanggar apa di situ? Mandai aja, mandai ada, mandau aja ada. Lagi mandai. Masya Allah. Wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah. Banyu mengalir, sigar, jernih. Allah. Ampun siapa? Ampun Haji Syuaib. Oh my. Masya Allah. Fakihatin katsirah. Banyak buah-buahan. Mulai buah kelingking, buah hutan, buah apa. Ada di sana kan anak buah apa? Durian. Apalagi durian. Banyak macam-macam buah-buahan, jenis-jenis buah-buahan. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak ada musim, tidak ada larangan. Pian apabila hendak memutiknya, ampun pian seorang kalau pakai di oi, ampun aku. Larang, dah ada larang. Bebas. Bila hendak langsung tinggal mutik pian. Furushim marfu'ah. Ada baisti gasar. Gasar ini istana. Ini rumah seremonial aja ini. Biasa. Nanti hendak nang luar biasa itu di sana. La aisha ila aisha la akhirah. Jangan tertipu dengan bangunan-bangunan megah di dunia. Iya, nanti di akhirat kita lanal akhirah walahumud dunya. Bubuhannya nang kada beriman kepada Allah, nang kada cinta dengan Rasulullah, dapatkan dunia. Silakan tuh ambil kebun sawit tuh, ambil kebun karet, ambil gunung, ambil makan tuh banyak. Nah, kita dapat sisanya sedikit-sedikit. Kada apa-apa, yang penting ada untuk menyambung hidup. Bujur. Nah, sedikitnya aja banyak juga. Banyak juga kita nyaman dari umat Nabi Muhammad. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi kita. Maksudnya, oh ini halal, ini haram. Selalu kita diprediksi dengan hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh, ini kada boleh. Tapi nyaman, bujur. Nah, penjaranya aja, lihat Haji Syuaib sugih, lihat Haji Yusuf nyaman, itu penjaranya nyaman.
Bubuhan yang dikesahkan sorga itu pusing, makanya botak-botak bubuhannya. Pusing itu kalau kada botak kada pusing. Dan suami kada botak. Nyaman di dunia nyaman. Jadi ini pernah terjadi dengan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ada buan Al-Idrus di sini? Ada? Ada Al-Idrus di sini? Oh, kada ada. Mudah-mudahan ada Al-Idrus di sini. Nagibul Alawi. Jadi Al-Idrus Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Wah, luar biasa beliau ini. Kalau berjalan itu pakai kendaraan kuda yang paling harap, pakai karpet habang tuh, luar biasa. Kemudian pengikutnya banyak, diarak kemana-mana. Masya Allah, lagi berjalan, melewati tebing-tebing, ya, di permukaan bukit-bukit, didapati ada seikung sudah tua, orang kafir. Di stopnya, stop dia. Pian ini siapa? Turun Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Ana Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Bubuhan muslim kah? Tulen. Tulen kami ini. Kan masih kafir kan? Ujarnya nak ulun hendak bertakun dengan pian anu ujar. Wahai Habib, ujarnya ulun mendengar aja panggil. Al-jannatu ad-dunya jannatul kafir wasijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, kemudian surga bagi orang kafir. Kalau aku mencermati mang itehe pian nyaman daripada ulun. Ulun kafir susah banar hidup, bejilan batis bangkak kaki, ngaleh mencari makan aja ngaleh kami. Sementara pian umat aja nyamannya orang mukmin nih, kemana-mana banyak pengikut, pakai kuda yang larang, turun kada tersentuh dengan tanah, pakai karpet habang, masya Allah, kalah lagi pejabat. Nyamannya ujar Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar, naam bujur soheh kalamak. Ini penjaranya kami aja nyaman nang kayak ini. Penjaranya apalagi surganya kayak nak nyaman lagi. Amun bubuhan ikam ni je, surganya aja nang kayak ini. Surganya hajab, mengolah ikam ni sulit hidup, apalagi penjaranya. Kayak apa itu? Wih, takutan kami. Kau takutan umpat dengan kami aja. Anda mengucap 2 kalimat syahadat, Anda umpat ke ini aja, ke penjara aja. Habis penjaranya aja nyaman. Allahu Akbar. Dapat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus datang ke Aden anaknya beliau nih Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Masa bayi keluar dari parut pian, dari parut mamahnya keluar, setumat keluar mendatangi, ya, khadim abahnya Syekh Bamadhaj, datang ke situ. Ya Syekh, ya kenapa pian datangi abah mamahku lagi bekalahi gara-gara ngaran aja. Aku hendak diberi ngaran abahnya mamahku Umar Muhdar. Kemudian ayahku hendak memberi ngaran dengan aku, ya, Abu Bakar. Kuetan abahku juga, artinya kayaku. Sampaikan mungkin dengan abahku, dengan mamahku, aku lebih katuju diberi ngaran kaiku dari pihak abah, yaitu Abu Bakar. Wassalamualaikum, jadi aku hendak bulik lagi. Dikira bulik lagi kemana? Masuk lagi ke dalam parut mamahnya. Jadi setumat aja keluar. Allah, datang nih khadimnya tadi, ya Habib walafu anak antum dia datang ke mana untuk menyampaikan apa? Antum katanya tadi berkelahi dengan istri antum. Iya betul, gara-gara nama. Iya betul, kau tahu? Iya, anak antum tadi memberitahu dengan aku. Ujar mamahnya, pantesan jar kempes tuh. Habis itu bayi si pulang ya. Anak ajaib, subhanallah. Itu baru cucunya, belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ujar anak pian, lebih katuju diberi ngaran Abu Bakar, kai dari pihak abah. Nah, jar Habib Abdullah, kamu ada tahu kau yang menang. Mamanya kalah, kau yang menang. Saat beri ngaran Abu Bakar. Jadi ketika beliau dakwah ke Aden itu daerah pantai,
kayak di Balikpapan kayak Penajam begitu. Oh, indah luar biasa. Suah ke Aden? Belum ah. Ulun beberapa kali ziarah. Wah, masya Allah ke Aden luar biasa. Itu tempat terminalnya Eropa di situ. Makanya dijadikan ya apa namanya peperangan terus di situ. Dan direbutkan Aden. Jadi begitu sampai ke Aden banyak ulama-ulama senior, ulama-ulama profesional, ulama-ulama super di sana. Jadi kada sembarang orang bisa masuk berdakwah di Aden. Wah, langsung pian hendak apa kisahnya nih? Datang ke wilayah kami hendak berdakwah. Amun pian hendak berdakwah di sini, tunjukkan sebuting barang kehebatan pian. Umai, syaratnya kayak itu kah? Iya. Tidak ada kehebatan, jangan harap bisa diterima. Bubuhan kami sudah harap-harap di sini. Umai, jago-jago bubuhan kami di sini. Huntalan seberataan. Kami biasa nagukin tul hantalo itu biasa kami. Wah, huntalan raja-raja huntalan berataan nih. Dari rantau benar. Sudah. Oh, jangan Nabi Bakar. Itu kah? Ya. Langsung. Ya Rabbas sama. Subbil laban. Abu Bakar bin Abdullah Dahladan. Ya Rabbas sama, wahai Allah penguasa langit. Turunkan hujan madu, turunkan hujan susu. Walad Abdullah Abu Bakar Dahladan. Masya Allah, anaknya Abdullah yang bernama Abu Bakar masuk ke Aden. Turunkan hujan susu ya Allah. Langsung mendung setumat. Kencing. Turun hujan. Hujannya hujan susu. Tahu susu kan? Nyatai tahu. Masya Allah, hujan susu baik. Allahu Akbar, luar biasa, spontan. Kada gampangan. Itu baru terus belum lagi kalau dikisahkan Bahasim lain lagi. Pada Tuan Sin guringnya saja di atas pelepah nyiur. Wah, saking haratnya. Abahnya itu luar biasa kuetannya beliau. Belum lagi yang lain-lainnya ini. Ya, pedatuan para habaibnya luar biasa. Sebarataannya wali. Bujur. Kalau kita mengenal ada Habib seumpama nak kada besi ilmu, anggaplah seperti itu. Tapi kalau kita cermati nasabnya, entah itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, pasti ada yang jadi ulama, pasti ada yang jadi wali. Kada ada seikong Habib pun nang pada tuannya kada jadi wali itu kada ada. Kalaupun ada itu Habib KW. Bujur. Habib palsu. K7 itu mengganti-gantikan bindo. Dan K7 merubah-rubah pam. Payu Al-Mutohar masih nyaman cari duit. Nah, langsung dipertahankan Al-Mutohar ulun jan. Tahukah Habib Anwar? Itu sahabat karib. Itu sidin kakawalan aku main keliling. Main layang-layang semalam. K7 menangisan sidin tuh. Kisahnya. Oh, Mutohar dapat kaplingan, dapat bini 4, sudah kada dihirani lagi orang. Wah, apa nih, ganti Alidrus saja dah, Alidrus saja ganti lagi Alidrus. Merusak ini, datang ke kampung-kampung mencitrai ya kemurniannya para habaib. Allah Akbar. Habaib yang sebujurnya kada nang kaitok ini yang merusaknya, yang begini kawe-kawenya bukan yang aslinya. Apa kan dicarinya? Kadang dicari kecuali bab dunia. Alhamdulillah. Itu apa namanya? Kesurupan jin. Ya, K7 dimuliakan, diagungkan, masuk ke kampung-kampung. Oh ya, orang disumpahinya. Hati-hati Habib-Habib KW ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan simpang pahit kedede. Samarinda ini ulun alhamdulillah pas kebujur ulun ketua robitohnya. Jadi ulun terang-terangan wah ini pokoknya Habib KW lawan apa namanya Wahabi itu kada K7 semalam Firanda ada. Mereka bawa buku juga sama. Ada mengatasnamakan Azamat Khan dan lain sebagainya. Mana-mana yang payu kena ya, ada kena tuh. Mudah-mudahan kada ada yang mengaku alatas ada Bapak. Oh, ulun sebuleh tuh orang itu. Aku atas. Kalau atas itu jarang, ada barang antik. Semua para habaib ini luar biasa pian.
Allahu Akbar. Cinta dengan bubuhan habaib nang asli bukan KW ini, itulah cinta yang akan tersambung kepada Rasulullah, tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau dikecop ya. Harus lapor dulu kalau ada yang mengaku-ngaku Habib. Aku yang ngaku Mutohar, telepon Habib Anwar. Ngaku Ali Idrus, telepon ada Ali Idrus. Syekh Bakar, telepon. Syekh Bakar, Bib, kayak apa Bibnya? Ngaku Syekh Bakar, Bib. Apa ya? Kalau yang bujur, alhamdulillah kita cinta lillahi ta'ala, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita ini cinta karena Allah. Kalaupun kita menginterogasi mereka bukan karena benci, kita benci sekalipun bukan karena jasadiahnya, tapi karena mungkin takut kita dari hati-hatinya kita, karena Allah kita bencinya. Bujur apa bujur? Nah, jadi baik lagi ya, majelis ilmu yang notabene didatangi ulama-ulama yang sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ujar siapa tadi, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, maaf ya, yang dapat menggembirakan hati Rasulullah SAW yaitu menuntut ilmu, menyampaikan tabligh, wal amal bih, kemudian mengamalkan ilmu itu. Nah, ini 3 hal ini, waduh, pian luar biasa, menggembirakan hati Rasulullah. Kenapa tidak? Ketika kita datang ke majlis seperti ini, berarti kita telah memperjuangkan ilmunya Rasulullah SAW, syariatnya Rasulullah SAW. Secara tidak langsung, pian ini adalah pembela Nabi Muhammad SAW, pembela yang sejati. Bujur apa bujur? Karena tidak terlepas daripada majlis seperti ini, melainkan ada ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Sahal bin Abdullah At-Tustari, siapa yang hendak melihat, mengetahui, menyaksikan majlisnya Rasulullah, maka lihat dan saksikanlah majlisnya para ulama, termasuk majlisnya Habib Anwar Mutohar. Di sanadnya sampai kepada Rasulullah, karena beliau punya guru beliau diantaranya Habib Nagib bin Syekh Bakar bin Salim, sama guru saya juga. Sebelum ke Tarif, saya belajar bersama beliau di Bekasi, iya, di Jawa Barat, Parak, Jakarta. Al Khairat pimpinan Al Habib Al Alim Al Allamah Hamidun Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Palembang, berdiam di sana. Guru saya itu, masya Allah, luar biasa dengan Habib Anwar. Jadi sanad ilmu yang pian datangi ke sini ini sampai kepada Rasulullah, karena Abuya saya, guru saya ini tersambung ilmunya kepada Abuya Maliki, salah satu murid kesayangannya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Masya Allah, alhamdulillah tersambung ke situ, luar biasa. Jadi sanadnya pian belajar di sini sampai kepada Rasulullah, kada usah diragukan lagi. Datangi majlis yang bujur-bujur, ada sanadnya. Ini sanad ini penting. Kalau tidak ada sanad, maka himar saja bisa menuntut ilmu. Maka sanad ini yang menentukan, yang akan membawa kita, memboyong kita ke masing-masing bendera, sampai nanti bendera itu membawa kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis ulama, fahum khulafaur rusul. Kenapa majlis ulama ini dipadahkan majlisnya Nabi Muhammad, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fahum khulafaur rusul, karena mereka para ulama itu notabene adalah pengayom umatnya Nabi Muhammad. Bujur apa bujur? Pengayom umatnya Nabi Muhammad. Khalifahnya Rasulullah itu kan para ulama. Al ulama warasatul anbiya wa warithuhum fi ilmihim. Mereka pewaris ilmunya para rasul, ilmunya Nabi Muhammad, Rasulullah. Siapa pewarisnya? Ulama. Makanya cintai pian di akhir zaman ini, yang paling tepat untuk kita cintai itu adalah ulama. Bujur apa bujur? Ulama nang bujur-bujur menjalankan kisi misi dakwahnya, membantu Rasulullah SAW dengan mensyiarkan syariatnya. Ini ulama yang apabila kita dapatkan, pegang erat-erat, jangan ditinggalkan, karena mereka akan membawa kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa warithuhum fi ilmihim. Ilmunya mereka yang mereka tuangkan kepada kita itu adalah ilmunya Rasulullah.
Demi Allah, kita tidak ada mengetahui tentang sifatnya Rasulullah, tentang ilmunya Rasulullah, tentang sunnah-sunnah Rasulullah, tentang riwayat hidupnya Rasulullah, kalau tidak melewati lisan-lisannya para ulama. Bujur-bujur. Hatta ulun, dari mana ulun mendapatkan ilmu seperti ini? Kada tahu. Kada mengetahui sifatnya Nabi, kayak apa hendak mengisahkan Rasulullah secara detail? Kalau tidak karena menuntut ilmu lewat para ulama. Makanya menuntut ilmu terus menerus, kejar terus ilmu itu. Minal mahd ilal lahd. Utlubul ilma walau bisin, cari ilmu meskipun ada di negeri Cina sana. Bukan berarti artinya harus ke negeri Cina sana, mengutang sana. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, karena pada saat itu Cina itu adalah iklim satu bi'ah, satu negara yang paling jauh untuk ditempuh. Artinya sekalipun ilmu itu ada yang di tempat yang paling jauh, datangi ilmu itu ke sana. Begitu maknanya. Bukan dipaksakan harus ke negeri Cina sana kita belajar. Takut nanti pulang dari sana ahli korupsi nanti. Kita belajar di sini. Ada yang dekat-dekat kita para ulama, belajarilah dengan mereka para ulama. Ya, dengan para habaib, pelajari ilmu-ilmu yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Kita gali, kita kaji, kita dalami. Alhamdulillah, saya tahadusan binikmah. Sampai detik ini saya masih belajar ilmu. Saya tidak menyatakan saya ustaz. Saya masih talib. 2 hari lalu saya baru menyelesaikan S2 di Dalwa. Belajar sama dosen-dosen saya di Dalwa. Masih belajar. Ini mau daftar lagi. Iya, untuk mengambil doktoral. Belajar ilmu terus, saya tetap sampai detik ini nggak pernah berhenti. Memang seperti itu kita misinya, untuk bisa menggembirakan hati Rasulullah, apalagi Sadah Al-Ba'alawi. Ini generasi dakwahnya Nabi Muhammad, mereka harus ada di barisan terdepan untuk membela jidnya mereka Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya bersyukur, alhamdulillah, kalau ada daripada para habaib, mereka peduli dengan anak-anaknya, berangkatkan belajar ke Tarim dan lain sebagainya. Alhamdulillah, bersyukur. Di Samarinda, alhamdulillah, wali kotanya sudah alhamdulillah baik. Setiap tahun tidak kurang daripada 50 orang mengeluarkan beasiswa untuk belajar ke Hadramut. Alhamdulillah, saya di antara yang bagian membimbingnya. 50 orang. Nanti tahunnya akan datang juga 50 sampai 60 orang yang akan diberangkatkan ke Tarim. Masya Allah. Dan mudah-mudahan nanti pejabat-pejabat setempat, mulai dari ketua RT, bapak, lurah, camat, mereka bisa juga untuk mengayomi kita semuanya, memberikan beasiswa untuk anak-anak kita belajar ke Hadramut. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau ada duit, tulakakan seorang. Itu aset kita. Apabila lagi kita mencari dunia tuhuk-tuhuk, habis tuh, ya, tidak ada yang memberikan manfaat untuk kita. Ini nyata apabila kita habiskan, bahasa kasarnya, uang kita untuk memodali anak kita belajar di Tarim atau belajar di Maghribi Maroko, belajar di Hadramut, maka itu akan menjadi aset kita yang paling utama, yang terdepan untuk menyelamatkan kita mulai di alam barzah, di mahsyar, sampai nanti di akhirat. Allahu Akbar. Itu mereka akan bertajam menghadapi para malaikat-malaikat untuk membawa kita dari satu gerbang ke gerbang sampai ke gerbang inti, yaitu gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak kita yang suah kita tulakakan belajar di Hadramut. Masya Allah, perkara jadi ustadz, kada jadi ustadz itu belakangan. Yang penting tulakakan dulu. Bujur apa bujur? Ustadz itu bukan prioritas, itu panggilan saja, seremonial. Intinya ilmu, anak kita sudah berbakti lawan kita, nurut lawan kita, K7 sembahyang, K7 bangun malam, K7 bersosial. Ini sudah sukses pian. Apalagi kalau sampai inya bisa membawa keluarga, yang di antara keluarga kita ada yang kada K7 berjilbab jadi berjilbab, K7 pacaran kada jadi pacaran, K7 nongkrong-nongkrong begeyaan main game, K7 main-main bebinian kada pati lagi nang kayak itu sudah sukses anak kita. Nggak harus di mimbar,
One by one, satu persatu didatanginya, dikisahkannya, seikung dapat. Itu dakwah yang luar biasa menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa warithuhum bi'ilmihim, mereka itu pewaris ilmunya Nabi Muhammad. Makanya darahnya ulama itu pahit, darah ulama itu beracun. Hati-hati pian, menyakiti mereka para ulama yang memikul ilmunya Nabi Muhammad sama halnya dengan menyakiti Rasulullah SAW. Baik itu habaib ataupun bukan habaib muhibbin. Dia berilmu, kita sakiti, kita lukai, kita hina, sama dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, karena terdapat di dalam awaknya ilmunya Sayyiduna Muhammad. Mulia mereka. Kalau bisa kita ciumi tangannya, lihat ilmunya, lihat akhlaknya, lihat perbuatannya, ibadahnya, ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya melihat ya zahirnya saja, tapi substansinya kita lihat. Ini orang luar biasa ini. Ahlillah, ciumi, hormati. Wa warithuhum fi ilmihim. Pamajalisuhum majalisu khilafatin nubuwah, maka majlisnya mereka itulah dingarankan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengganti majlisnya Nabi Muhammad. Karena yang mengayomi ya umat Nabi Muhammad untuk cinta kepada Nabi Muhammad itu para ulama, kan di mimbar-mimbar, di majlis-majlis ilmu seperti inilah para ulama, para ustadz, para guru, para tuan guru, mereka mengajak jamaahnya untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Termasuk pada siang hari ini tidak ada yang diinginkan dari antum melainkan antum bulik membawa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahad. Karena hanya dengan modal cinta antum saja dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup itu adalah tiket antum bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedang